Shalom, shalom, shalom. Kumaha daramang? Sadayana kumaha daramang? Oke. Saya percaya kita semua di sini baik karena kita semua di sini ada di sini karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Boleh colek sebelahnya katakan, kamu di sini karena kebaikan Tuhan. Ya, seperti ayat yang mau saya bacakan boleh ditampilkan. Mazmur 103 atau 103 ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Boleh kasih aplaus yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena kebaikan Tuhan juga, hari ini seperti biasa kita melatih habit CDC. Apa saja? Pertama adalah honor the present. Jadi menghormati hadirat Tuhan. Karena kita semua percaya Tuhan hadir di tengah kita. Yang kedua adalah save the word. Kenapa? Karena firman Tuhan ini harus kita catat, harus kita renungkan, harus kita ingat. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan dibawakan oleh seseorang yang sangat istimewa. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan, Pastor Faisal dari ICC Bandung. Wow, terima kasih Pastor Faisal dan Bu Esther atas kehadirannya di tempat kami. Karena bersyukur ya, kebaikan Tuhan begitu luar biasa, betul ya? Kalau begitu, yang ketiga, kita mesti be excited. Atau terjemahannya adalah bersemangatlah, colek kiri kanannya. Katakan semangat, semangat. Semangatnya seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti Daud. Daud menulis di Mazmur 150 ayat 6. Ini ayat terakhir dari kitab Mazmur. Dia katakan gini loh, biarlah apa? Segala yang apa? Bernafas untuk apa? Memuji Tuhan. Haleluya. Coba sekarang perhatikan kiri kanannya, tanya, kamu masih bernafas gak? Kalau ada yang gak bernafas, boleh kita katakan yang lain. Tapi kalau semuanya bernafas, colek lagi katakan. Kalau gitu, kamu harus memuji Tuhan. Yes. Dan karena kebaikan Tuhan juga, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Yes. Belum. Siap ya? Yakin siap nih? Oke. Pergi ke sawah di malam hari. Mencari kodok, membawa obor. Ada apa ya di hari ini? Ulang tahun CDC Bogor. Yes. Kalau gitu, mari kita berdiri, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk kebaikan Tuhan bagi kita CDC Bogor. Wow. Mari kita berdoa yuk buat ibadah kita. Bapa yang baik, yang kami yakin kebaikan-Mu tidak pernah berkurang kepada kami semua. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terlebih hari ini Tuhan, kami merayakan pekerjaan-Mu di tempat ini. CDC Bogor, gereja-Mu Tuhan. Selama 3 tahun Kau menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini Tuhan. Biar Engkau lawat kami semua Tuhan. Biar kami mendapat sesuatu yang baru Tuhan. Dan biar kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dengan sepenuh hati.
Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap fasilitas yang ada, untuk setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini. Kami berdoa biar mereka melayani dengan sepenuh hati. Dan kami mohon Tuhan, agar Kau bicara langsung hari ini melalui Pastor Faisal. Bicara kepada kami Bapa, apa yang mau kami terima, yang Kau telah persiapkan. Biar kami menerima dengan hati yang sungguh-sungguh penuh syukur. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah dengan maksimal Bapa. Ibadah ini kami mulai di dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap untuk beribadah sama-sama. Katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amin. Mari kita jemaat CDC yang masih bernafas sampai hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan kita yang besar. Amin. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Yes, amin. Yesus Tuhan adalah terang dunia. Amin. Yes. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Yes, amin. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan yang besar. Yesus adalah terang dunia. Kaulah terang dunia, kuasa maut dikalahkan. Nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kau yang kupuja. Mengagungkan kebesaran-Mu, memuliakan semua karya-Mu, Yesusku selamanya. Yes, amin. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan nama Yesusku. Yesusku. Oh, yes. Mari kita mau menyerukan nama Tuhan, nama yang penuh dengan kuasa. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Nama-Mu, yes, amin. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Yes, amin. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembah-Mu. Kami tinggikan
Agungkan Dia, Dia yang besar dalam kita, amin. Hari-hari kita lalui karena kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Berseru. Oh, yes, tinggikan Dia. Haleluya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yes, serukan Dia. Oh, imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Tuhan di sisi kita, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan yes, kuat. nyatakan bagi diri kita bila Tuhan di sisi kita. Bila Kau di Yes, sisiku, amin. pada siapa ku takut,
tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Yes, yes Tuhan. Dan kami datang pagi ini dengan satu datang bertemu dengan dia secara pribadi. Bukankah itu kerinduan kita? Mari jangan pikirkan sebelahmu, dihampiri Tuhan, pribadi lepas pribadi. Datang sama Tuhan karena dialah pemilik hidupnya kita. Mari kita menyembah dia, siapkan hati kita, siapkan space yang kosong untuk Tuhan melawat kita pagi ini. Worship Him, mari sembah dia. Oh Jesus. Oh Riaramaya Sereralamaya So. Mari semua kita menyembah dia, berbahasa roh menyembah dia. Oh Kiaralamaya So. Kiaralamaya Shekereralamaya Sheakaralamaya Sereralamaya Shekerebebere. Oh Riaramaya Sereralamaya So. Korabaya rabashere rabaralabaya shekera babarabaralamaya sokarararabaya shekere koria ramaya so Jesus kami rindu hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ada di sini loh. Oh Jesus. Oh Kiarararamaya so. Haleluya. Oh Kiarabaramaya shekere maralamaya ramaralama shekere bere oh ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya, yes Lord. Tuhan ini hidupku di tangan-Mu. Mari berserah sama Tuhan. Ku berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Pimpin setiap kami Tuhan. Yes Lord. Pimpinlah setiap langkahku. Ku tahu Tuhan, yes Lord. Oh, ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu. Tuhan. Yes Lord Jesus. Nafasku
Katakan kepada Dia. Pimpinlah setiap langkahku, Sebab ku tahu Tuhan. Oh, yes Lord. ku tahu Kau selalu menopang dan menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hati-Mu. Yes, Lord. Nafasku, tubuh dan jiwaku hanya untuk Yes Tuhan. ku bergantung sepenuhnya padamu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Oh, sana bagi-Mu, Lord. Oh, sana bagi-Mu, Lord. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Say haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Lord. Hosana bagimu. Haleluya. Haleluya. Masuki hadirat Tuhan dengan hatimu. Haleluya. Mari jamah hadiratnya Tuhan. Oh. Haleluya. Hosana bagimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Hosana bagimu. Mari semangat. Mari katakan haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Hosana bagimu. Katakan sekalipun Tuhan aku berjalan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, Katakan ku tak takut tidak takut Tuhan. sebab hidupku sepenuhnya ada di dalam hatimu.
Tuhan. Yesus Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami mengagungkan namamu Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji Tuhan. Kami mau jamah Engkau Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu Lord. Ya raralaba shekerere koreralaba shekerere labanalaba shekerere korakadabaka sekerere lamanalama yaso kirakadabaka sekerere labanalaba kami sembah Tuhan, kami sembah shekerere beralaba yarabalaralaba shekerere kinaralama yaso yaralama yasekerere. Sembah Dia, sembah Dia. Syararamaya se, Yaramaya so, Yaramaya so. Hidup kami milik-Mu Tuhan, hidup kami bagi-Mu Tuhan, hati kami milik-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ya ra 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 bayaso. We worship you Lord, we worship you Lord. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Yes Lord. Mari jemaat saja berseru dengan nyaring katakan haleluya. Kau ada di sini Tuhan. Yes Lord. Hosana bagimu. Yes Lord. Yes Lord. Kami tidak mau berhenti menyembah-Mu Tuhan.
kami mau menikmati Engkau Tuhan sempurna di sini Tuhan. Oh, Jesus. Oh, bahwa kami mengenal-Mu Tuhan. Bahwa kami merasakan Engkau Tuhan. Yes Lord Jesus. Satu kerinduan kami Tuhan, hanya mengenal-Mu Tuhan. Oh, ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih Tuhan. Tiada kasih yang melebihi. Yes Lord. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. perkenalkan diri-Mu kepada kami Tuhan. Lebih dalam. Lebih dalam dari semua Lebih dari yang siapapun ku Tuhan. kenal. Oh, Tiada yes. kasih yang Amin. melebihi-Mu. Yes. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. katakan sekali lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yes Lord. Oh, yes Lord. Oh. Aku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu. Ada penyembah. Sekali lagi segenap hati. Dan ku ingin mengenal-Mu Yesus. Ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Thank you Lord Jesus. Ingin mengenal Engkau Tuhan. Yes Lord. Pada pagi hari ini doa kami agar kami bisa mengenal Engkau personal Tuhan.
Kami ingin mengenal Engkau secara pribadi. Kami ingin mengalami Engkau secara pribadi. Kami berdoa hari ini Roh Kudus bekerja di antara kami. Dan benar-benar mengerjakan dalam hati kami hal-hal yang semua harus kami buang Tuhan. Biar kami bisa mengenal dan kami bisa mengalami Tuhan. Thank you. Percaya, Kau sertai, Kau berkati hari ini firman Tuhan. Ya Roh Kudus berbicara, Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Yang bisa kasih tahu kanan kiri Tuhan Yesus. Senang banget bisa ada di antara Bapak Ibu lagi. Saya dan istri menganggap Bogor adalah rumah kami juga. Bogor untuk keramat tamahan Pak Gembala, Bu Gembala yang mengizinkan kami tinggal di rumahnya, makan kacang yang udah dibikin Pak Kris, kacang goreng, wah itu nggak ada di hotel di Bintang 5 di Bogor. Thank you untuk keramat tamahan semua jemaat. Dan saya waktu datang saya bersyukur dan geraklah hati saya sangat bersyukur nikmati Tuhan 3 tahun hari ini. 3 tahun berjalan bersama Tuhan sebagai CDC, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Wah, gak kerasa. Dan lihat bagaimana, coba lihat kanan kiri saudara, lihat bagaimana Tuhan bekerja. Di setiap kanan kiri saudara, kalau saudara berjalan di jemaat ini cukup lama, Anda tahu ada cerita dalam setiap pribadi yang ada kanan kirinya. Ada perjuangan, ada air mata, ada sukacita, ada makan bareng, ada ketawa bareng, ada konyolnya bareng-bareng. Tapi percaya hari ini kita ada di sini karena Tuhan. Amin. So, salam dari Bandung. Isi Bandung bersyukur banget kalau hari ini bisa men-share hati Tuhan untuk ibu saudara. Dan memang hati saya waktu katanya Roh Kudus mau apa yang saya share. Dan pesan Tuhan untuk ulang tahun Bapak Ibu Saudara hari ini adalah bagaimana mengalami Tuhan. Kalau saya mau bilang penyembahan, worship. Worship itu melodi, tonada. Worship itu apakah harus ada alat musiknya, harus pakai keyboard dan gitar dan semua. Apakah worship adalah kata-katanya? Ada yang jawab? Penyembahan kepada Tuhan bukan lirik, bukan lagunya, bukan melodi, bukan irama, bukan syahdu begini. Bahan tuh ada di dalam kata, dalam lirik. Walaupun lagunya lagu dunia, kita bisa menikmatin tuh. Karena kita arah hati kita kepada Tuhan. Pengalaman kita sama Tuhan. Walaupun lagunya percayalah hanya dirimu paling mengerti. Kalau kita sama Tuhan kita bisa. Waktu lagu Amazing Grace diciptakan, itu bukan dari lagu rohani. Itu adalah lagu yang dinyanyikan di bar-bar. Dan pada saat dinyanyikan itu bukan untuk penyembahan. John Wesley menggantikan liriknya menjadi lagu rohani. Sehingga kita bisa menikmati penyembahan. Penyembahan bicara pengalaman. Penyembahan bicara bagaimana hubungan pribadi kita. Mau hadirat Tuhan begitu kuat, kalau kita menyembah Tuhan tanpa mengalami Tuhan, itu dari lagu dunia yang kita dengarkan di mall. Tapi kita perlu mengalami itu dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara korporat dalam gereja. Ada amin. Ada sedikit tentang keluarga kami. So, awal tahun 2000, salah di dalam gereja sebelum isi. Waktu itu kami masih
Dan kemudian karena ada masalah, kami memutuskan untuk harus berpisah. Bukan lawan ya, istilahnya yang berseteru dengan kami mengeluarkan rumor yang begitu besar. Saat itu kami punya sekolah di mana kami sekolah di sini. Dari dulu kita selalu bilang sama anak-anak gini, nah dunia tuh nggak adil. Tuhan Yesus. Dan waktu itu dia anak kami yang mengalami. Anak kami yang besar akhirnya harus naik karena punya pacar dua. Bilang emang kalau satu ada bukti. Cuma gara-gara ada sebuah postingan dia lagi retret youth, ada dua anak cowok di kanan dan kirinya foto bareng di Instagram, dan dia bilang itu pacarnya ada dua. Itu bukan pacar, itu lagi retret youth. Di berikutnya kan ada dia juga main sama yang lain. Nah akhirnya kami yang besar harus keluar dari, dan itu adiknya kelas 4 SD, nilainya sempurna, baru dapat piagam commendable terbaik kelasnya, dan tiba-tiba dia karena kakaknya harus pergi, dia kok yang ngalamin aku harus keluar dari sekolah. Agak kesel dengan keadaan. Tapi gak lama kemudian guru olahraganya datang sama dia dan dibilang sama dia, nah kamu yang papahnya pendeta gak benar ya, guru sekolah loh. Jadi kamu tuh papahnya gak benar, cerita dong, bilang sama papa kamu gak boleh kayak gitu. Guru itu gak. Dan kemudian karena sekolahnya itu makan siang di sekolah, dia lagi ke kantin ngantri, kemudian tiba-tiba pegawai kantin bilang, oh ini anak yang pendeta papahnya pendeta yang nggak benar itu, ngomongin ternyata diantara pegawai kantin sekolah. Akhirnya dia pulang dan nangis sama kami, ya mau pindah sekolah. Syaratnya satu, itu lucu anak 4 SD. Mama, papa nggak boleh ngomong ke guru siapa yang udah nyakitin aku. Jadi dia, karena kita tahu kalau kita ngomong tuh guru pasti keluar dari sekolah. Mama jangan, karena aku ngampunin orang itu, kelas 4 SD. Aku ngampunin dia. Dan kalau anak saya yang besar itu memang tipikalnya ekstrovert, gampang bergaul, gampang istilahnya berteman baru. Tapi yang kecil tuh memang perlu waktu untuk pelan dia ketemu orang, bersahabat. Jadi bagi dia keluar dari zona sekolahnya itu berat. Karena anak kami itu waktu kecil kita bilang anak koala. Karena waktu mau masuk ke sekolah TK itu nempel di kaki mamahnya, gak mau pergi. Aku gak mau sekolah, aku gak mau sekolah. Karena waktu itu dia susah. Tapi waktu itu dia ambil badan bergetar, dia datang ke sekolah yang baru, anak kami yang kecil ketakutan. Dia di lingkungan baru, gak kenal siapa-siapa, dia gemetar ketakutan. Dia ngerasa saya gak salah Tuhan, saya gak salah, kenapa saya harus ada di sini gitu. Tapi terus dia lihat di sebelahnya ada anak bule, dan kemudian anak itu juga gemetar ketakutan. Dia bilang, kamu kenapa? Aku takut, aku juga takut. Can we best friend? Kata, can we become best friend? Yes, ternyata dia juga orang bule, baru ke Indonesia, Indonesianya belum lancar, jadi dia bingung, dia juga takut. Anak saya sekolah internasional, jadi Inggrisnya lancar. Oh, puji Tuhan mereka jadi bestie banget. Dan kemudian justru pada saat yang tadinya di sekolah Kristen, masuk ke sekolah internasional yang biasa, justru mereka di situ mengalami Tuhan. Karena mereka taat, tunduk sama Tuhan. Kita sebagai orang tuanya bilang, aduh nak, maaf ya, hidup kamu jadi susah gara-gara kita. Tapi at the end mereka bilang justru sekarang kami bersyukur. Lewat sekolah itu dia bisa menangin banyak jiwa. Dia bisa menangin anak-anak yang broken home, yang Buddhis, yang latar belakang Muslim. Dia menangin dibawa ke gereja. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau mereka ada di sekolah yang pertama itu. Jadi pengalaman dia mengalami proses kehidupan itu membawa anak-anak kami memiliki pengalaman dengan Tuhan.
Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam gereja, kita ada di dalam pelayanan, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Apalagi kalau anak-anak kita tidak mengalami Tuhan. Tidak ngerasain bahwa Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh hadir. Karena bicara Tuhan itu adalah bicara tentang bagaimana kita melihat sudut pandang kita di dalam gereja terhadap Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan yang benar, maka Anda akan bisa menikmati Tuhan. Bahkan lebih produktif di dalam gereja maupun di dalam dunia pekerjaan. Karena saudara memiliki sudut pandang yang benar. Ada sebuah cerita di Alkitab tentang dua orang wanita yang sama-sama ada di rumah, sama-sama ada Yesus di situ. Tapi memiliki dua sikap yang berbeda. Slide berikutnya. Ya, kita bisa kehilangan Tuhan dalam gereja karena memiliki sudut pandang yang salah. Dan cerita yang mau saya bagikan adalah cerita Maria dan Marta. Maria dan Marta adalah tua tipe pelayan Tuhan, melayani di dalam rumah Tuhan. Sama-sama ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus berfirman, tapi dua-duanya mengalami proses yang berbeda. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi siapa yang mengundang Yesus di dalam rumah? Marta. Marta yang mengundang Yesus. Yesus datang ke rumah saya. Perempuan itu memiliki seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Well, kalau kita baca di ayat 41, coba perhatikan. Tetapi Tuhan Yesus menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Tuhan tidak bilang, Marta kau tidak boleh pelayanan. Duduk aja di bawah kaki Yesus dan lihat Yesus. Karena saya mau saudara melihat sebuah sudut pandang yang baru. Orang bilang ekstrim, jangan kayak Marta, jangan cuma pelayanan doang. Jangan pelayanan kalau lu belum dapetin hati Tuhan. Enggak. Tuhan bilang tetap layani, tetap sungguh-sungguh, tetap undang ajak siapapun untuk datang ke rumah Tuhan. Cuma masalahnya yang salah dalam Marta adalah ayat 40, Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus berkata bahwa Tuhan tidakkah engkau peduli. Dia marah karena dia terlalu sibuk dan capek pelayanan. Wow. Di Alkitab bahasa lain dia bilang, Marta distracted, jadi teralih perhatiannya untuk mempersiapkan sebuah gala dinner. Jadi waktu itu Marta tuh mempersiapkan sesuatu yang besar untuk Yesus, nggak salah. Dia mencoba itu, tapi yang salah adalah pada saat dia bilang, dia gimana Tuhan? Aku sibuk, dia kok nggak sibuk. Aku capek, kok dia kok nggak capek. Dan pada saat itu Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah kita sering marah sama Tuhan? Kita khawatir sama Tuhan. Kita kesal. Kesannya saudara yang paling sibuk di dalam gereja. Kesannya saudara yang sudah melakukan semua dan tidak dihargai. Tapi Tuhan itu tidak pernah minta kita sibuk. Tuhan mau kita efektif. Walaupun efektif itu akhirnya juga banyak kegiatan yang kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita berusaha yang terbaik. Arti kata yang terbaik, next slide bilang gini. Memilih yang bagian yang terbaik artinya agathos. Adalah mengambil bagian yang membahagiakan, menyenangkan, disetujui oleh dua belah pihak. Dan terhormat. Jadi kalau misalnya kita memilih bagian yang terbaik itu artinya apa? Berarti kita memilih bagian yang buat Anda happy, menyenangkan, disetujui dan terhormat. Sekarang saya coba tanya kanan kirinya, happy nggak?
Coba lihat benar-benar kanan kirinya happy nggak? Fun nggak melayani di dalam rumah Tuhan? Kalau Anda bilang nggak fun, nggak menyenangkan lagi, berarti fokus Anda salah. Anda sedang sibuk. Anda bukan melayani Tuhan. Karena bagian yang Tuhan mau ambil adalah bagian yang membuat kita juga merasa bahagia. Siapa yang di sini pengen kaya? Siapa yang di sini pengen berkelimpahan hidupnya? Boleh angkat tangan, nggak apa-apa lah ya. Boleh lah, mau lah ya, mau semua lah ya. Saya anggap semua angkat tangan, puji Tuhan ada 500 orang yang angkat tangan di tempat ini. Kalau kita baca di 1 Timotius 6 ayat 6, kalau bahasa Indonesianya bilang gini, ibadah yang disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan. Tapi kalau di Living Translation itu bicara sini. Do you want to be truly rich? Apakah Anda ingin benar-benar kaya? You already are. Anda sudah kaya. If you are happy and being good to others. Kalau Anda bahagia dan berbuat kebaikan untuk orang lain. 1 Timotius 6 ayat 6 di Living Translation. Saya nggak tulis biar saya bisa cerita. Kekayaan Anda tidak dinilai dari bank Anda. Kekayaan Anda tidak dinilai dari berapa sertifikat yang Anda miliki, berapa rumah yang Anda miliki, berapa mobil. But how happy you are. Dan bagaimana saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu yang harusnya membuat kita bahagia dan percaya. Tuhan, because sudah menjadi Mary. Saya nggak sibuk, saya sudah melayani Tuhan dengan yang terbaik. Karena ayat juga bilang, dia mengerti potensi maksimum. Tuhan tuh mengerti potensi maksimum dalam kehidupan Anda. Dia tahu hidup Anda itu dalam hitungan hari, detik, dan jam. Dia juga sangat aware bahwa Tuhan punya tujuan yang abadi untuk hidup saudara. Dia sudah menyiapkan semua resources, semua sumber daya yang saudara perlukan untuk melakukan semua yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saudara, dalam hidup itu. Untuk memastikan bahwa rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saya mau saudara hari ini memandang diri saudara sebagai seseorang yang berharga. Seseorang yang penting, seseorang yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dengan mengambil bagian yang agatos yang terbaik, yang menyenangkan, yang membuat saudara happy. Yang membuat saudara melayani dengan efektif dalam ke rumah Tuhan. Sehingga Anda akan melayani Tuhan. Ada perbedaan yang sangat beda antara sibuk di dalam gereja dan membangun di dalam gereja. Sibuk itu artinya Anda fokus pada event, pada keberhasilan, fokus pada diri Anda, fokus pada kepuasan pribadi. Ciri-ciri orang yang sibuk, hasilnya Anda akan bilang saya capek, saya lelah, saya kekurangan segalanya. Bahkan Anda merasa keberhasilan Anda kalau sibuk adalah sampai Anda sakit karena melayani. Karena kecapean karena melayani. Karena nggak punya apa-apa karena melayani. Well, kita tuh tidak dipanggil untuk sibuk. Kita dipanggil untuk membangun dalam rumah Tuhan. Apa bedanya membangun dan sibuk? Karena membangun itu fokusnya pada manusia. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani saya, sekarang lagi banyak yang susah keuangan, semua berharap setelah pemilihan presiden semuanya akan menjadi naik ekonomi, tapi ternyata belum. Banyak usaha yang masih susah. Dia bilang, kok gimana usaha saya, toko saya masih sepi. Saya percaya Tuhan buka jalan, tapi kok belum buka jalan. Dan saya akhirnya Roh Kudus bilang sama saya, fokus jangan pada hasil. Fokus pada person, pada pribadi kita. Karena kalau bicara membangun, Tuhan itu lebih peduli sama diri saudara daripada hasilnya. Tuhan lebih peduli kepada bagaimana kita mendevelop diri kita. Bagaimana kita mendevelop orang-orang di sekitar kita. Daripada kita melihat sesuatu yang besar dan dilihat orang tepuk tangan, wow.
Itu bedanya sibuk dan membangun. Membangun adalah sibuk membangun diri, fokus pada manusia. Tidak fokus pada peralatan, tidak fokus pada event. Marta teralihkan karena dia sibuk pada event. Ibadah kita tidak fokus pada event. Ibadah kita fokus sama hadirat Tuhan. Ibadah kita fokus kepada people. Katakan, saya fokus sama kamu hari ini. Kanan kiri. Karena saya mau melayani. Saya mau buat saudara jadi lebih baik. Amin. Hari ini sepi sekali. Mungkin karena dingin atau karena... saya share ini benar-benar tulus. Sungguh-sungguh pengen kita bisa ngalamin Tuhan. Kita bisa benar-benar sungguh-sungguh pagi bangun, sukacita, bangun melayani dengan happy. Karena itu jangan sibuk kerja, jangan sibuk itu. Tapi sibuk building something. Bangun sesuatu, bangun hidup orang, bangun diri sendiri. Bangun ubah bagian mana Tuhan yang bagian saya perlu berubah. Saya akan bagikan dari buku ini, kalau Anda lahir baru di tahun 80-an, 90-an, pasti pernah baca buku ini. Namanya buku Experiencing God oleh Henry and Richard Blackaby. Coba di toko buku visi masih ada kayaknya ini, toko buku rohani. Ini buku yang sangat bagus sekali untuk bicara tentang mengalami Tuhan. Judulnya Experiencing God is Knowing and Doing the Will of God. Jadi mulai diterusin sama anaknya Blackaby ini. Dia punya anak dan dia yang akhirnya meneruskan pelayanan papanya. Dan mengalami Tuhan itu artinya Tuhan berbicara di slide berikutnya. Tuhan bekerja, Anda obey and experience, Anda mengalami Tuhan. Kayak tadi anak saya mengalami itu dengar Tuhan berbicara, pindah sekolah, kami taat walaupun kami takut, kami tahu perlu perjuangan. Waktu kami menaati dan kemudian anak-anak kami pun mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami transformasi daripada Tuhan. Tapi sayangnya itu poin nomor 7. Nomor 1 adalah Tuhan bekerja, nomor 7 adalah kita obey and experience. Di buku Experiencing God by David Blackaby ini dia bilang gini, ada 7 realitas yang harus kita mengerti pada saat untuk kalau kita mau mengalami Tuhan. 7 realitas itu apa? Pertama, Tuhan selalu bekerja. Katakan Tuhan selalu bekerja. Jadi Tuhan akan bekerja. With or without you. Dengan saudara atau tanpa saudara. Kalau saudara tidak mau bersorak untuk Tuhan, Tuhan akan buat batu-batu bersorak untuk Tuhan. Dan ini kenyataan yang harus kita mengerti. Bahwa kita itu di dalam rancangan Tuhan itu, kita itu replaceable. Artinya kita itu bisa digantikan. Saya ulang ya. Dalam rancangan Tuhan, kita itu bisa digantikan. Jangan pernah merasa nyaman dan merasa saudara tidak tergantikan. Once anugerah Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, dan Tuhan kasih. Dan Bapak Ibu Saudara tidak berubah. You are replaceable. Tuhan akan mencari orang yang mau untuk mengambil tugas dan bagian saudara. Karena Tuhan selalu bekerja. Target Tuhan adalah bagaimana rancangannya terjadi. Dan kalau saudara tahu saudara adalah replaceable, kalau Anda tahu di dalam kantor Anda ada persaingan untuk bisa naik ke atas dan Anda replaceable, bisa ada orang lain menggantikan Anda, maka apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Anda akan bekerja dengan lebih keras. Anda akan berusaha yang terbaik. Karena Tuhan bisa bekerja dan we are replaceable. Jangan pernah merasa nyaman dengan posisi saudara. Nah, Allah akan selalu bekerja dan rancangannya selalu ya dan amin. Semua akan terjadi.
Dan realitas yang kedua yang kita harus mengerti bahwa Allah mengejar persekutuan yang real dan personal dalam kehidupan saudara. Allah mengejar persekutuan yang nyata, yang personal, yang pribadi. Anda tidak boleh datang ke gereja, Anda tidak boleh datang terus ke persekutuan karena ada si A di situ. At the end, pada akhirnya kita harus memiliki sebuah keputusan, ya saya mau ke gereja, saya mau melayani Tuhan karena saya mengalami Tuhan. Saya mengalami persekutuan dengan Tuhan. Benar-benar berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Allah mengundang Anda untuk menggenapi rancangannya. Kalau Tuhan mau menggenapi rancangannya, Dia akan pakai Bapak Ibu Saudara. Dia gak mau pakai orang lain, Dia mau pakai Bapak Ibu Saudara. Walaupun yes kita bisa digantikan, tapi hatinya Tuhan, Dia pengen pakai Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengundang Anda untuk menggenapi rancangan Tuhan. Dan rancangan itu rancangan yang besar, rancangan yang ajaib, rancangan yang luar biasa. Siapa yang mau menggenapi rancangan Tuhan, Tuhan akan membawa dia untuk menggenapi rancangannya. Yang keempat, Allah berbicara melalui Roh Kudus, Alkitab, doa, dan kejadian dan gereja. Allah akan berbicara melalui Roh Kudus. Dan kalau pertanyaan gini, kok Tuhan gak pernah berbicara sih sama kita? Bukan gak pernah berbicara, kita aja gak pernah mendengar. Karena Roh Kudus selalu berbicara setiap saat. Melalui firman Tuhan, melalui doa kita, melalui hal yang terjadi. Ada gereja juga, pemimpin rohani yang membangun saudara. Dia akan terus berbicara, tinggal kitanya mau mendengar atau enggak. Allah mengundang kita untuk bekerja sama dengan Dia. Namun Dia akan membawa kita ke dalam krisis kepercayaan yang membawa kita membutuhkan iman dan tindakan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu kejadian yang sekolah anak-anak itu sudah, akhirnya kita merintis gereja yang baru. Pada saat kami merintis gereja yang baru, waktu itu kita bangun sendiri, belum sama Pastor Nala, waktu itu masih sendiri. Percaya semua yang terbaik Tuhan, ini seasonnya, ini tanah perjanjiannya, ini panggilan saya Faisal nih. Jati diri Faisal, ini sesuatu yang Faisal banggakan. Adalah menjadi seorang hamba Tuhan sebagai seorang pendeta. Adalah membangun gereja yang berhasil, yang bertumbuh. Itu jati diri saya. Itu keinginan saya. Saya suka ada di panggung, saya suka pegang mic. Itu saya. Passion saya di sini, ini yang saya mau. Sampai 2,5 tahun kami bangun gereja, ya come and go lah. 60 orang, kok gak nambah Tuhan? Kok gak bertumbuh Tuhan? Kok tidak seperti yang saya bayangkan? Padahal saya tahu, I am born for this. Saya lahir untuk ini, saya diciptakan untuk ini. Saya dari kecil suka pakai jas, saya bilang ke istri saya. Saya dari kecil tuh saking saya suka pakai jas, saya dikasih jas dibikin dari benang emas. Bukan emas beneran ya, maksudnya emas-emasan itu ya. Dan dikasih, saya senang, saya ada fotonya, saya masih kecil pakai jas emas. Saya suka. Dan saya pengen, saya ini yang saya mau. One day saya lagi turun dari tangga di rumah, tiba-tiba saya oleng dan jatuh. Istri saya gak lihat, saya lagi sendiri. Dan kemudian saya dengar waktu itu Roh Kudus bilang sama saya, "What are you doing, Faisal?" Apa yang kamu lakukan, Faisal? Di saat krisis kepercayaan, Tuhan berbicara, Roh Kudus bicara, "What are you doing?" Saya bilang, saya menggenapi rancangan Tuhan. Terus dia tanya, "What are you doing?" Saya lagi mengembangkan talenta saya Tuhan. Roh Kudus tanya lagi, "What are you doing?" Saya lagi melayani jiwa-jiwa Tuhan. Terus Tuhan tanya lagi, "What are you doing?" Dari situ saya mulai ngerasa pertanyaan yang begitu dalam. Saya bilang,
I am serving myself. Saya melayani diri saya. Saya lagi nyenengin hati saya. Waktu itu saya ngobrol sama istri saya dan saya bilang kita sepakat, Tuhan bilang season kita berubah. Kita harus nggak boleh di sini. Tuhan nggak mau kita ada di sini. Even Abraham harus mengorbankan Ishak. Waktu itu saya yang paling sakit, istri saya sih hore, senang, nggak jadi bu gembala, maksudnya nggak harus khotbah, nggak harus apa ye, gitu dia senang. Tapi saya senang ini, saya senang mic, saya senang ngomong, saya senang posisi, saya senang pakai jas. Tapi Tuhan, jati diri saya apa? Saya waktu itu udah umur 40 tahun, saya mau ngomong kalau diri saya itu apa? Terus Tuhan bilang, you are my son. You are mine. Kau anakku dan kau lebih berharga daripada apapun. Karena nomor 6 bilang Anda harus membuat perubahan yang besar untuk bisa hidup bersama Allah dan melakukan rancangannya. You have to change. Katakan kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Harus berubah. Untuk bisa terus bisa mendengar suara Tuhan. Untuk bisa terus melayani Tuhan. Untuk bisa tadi penyembahan. Aduh saya ngerasain hadirat Tuhan. Untuk bisa itu kita harus berubah. Dan waktu Tuhan minta kita berubah, it's the total change gitu. Merubah semua sudut pandang, paradigma hidup saudara. Dan kemudian baru kita bisa mengalami Tuhan. Banyak orang Kristen berhenti di nomor 6. Tahu harus berubah, tapi tidak mau berubah. Pada saat krisis kepercayaan terjadi, pada saat pencobaan begitu kuat menahan, itu tuh tandanya kita harus berubah. Ada yang harus diserahkan. Waktu itu saya serahkan Tuhan, saya serahin mimpi saya serahin semua hobi saya, talenta saya, kemauan saya, keinginan saya, jati diri saya. Kalau laki-laki paling susah, bener gak sih? Kayaknya enggak ya, di sini puji Tuhan udah pulih ya. Kalau ditanya nyalamin sama orang pertama, kita tuh malu kalau kita gak punya kerjaan, betul gak? Kalau kita belum punya jati diri kan malu. Ada titik di mana waktu salaman, saya juga gak tahu. Kerjaannya apa Pak? Saya ada, apa ya? Pokoknya waktu itu saya cuma pengelola kos-kosan aja gitu. Tapi harus benar-benar waktu itu terjadi, kita mengalami, mengenal Allah, mengikuti proses. Waktu kita pertama masuk ke ICC, saya dan istri saya masuk spiritual journey dari awal. Waktu itu kita masuk pelayanan worship, saya masuk pelayanan translator, kami diuji. Jadi kita datang bawa gitar dan kemudian ayo tes suara 1, ayo tes suara 2, ayo nyanyi di depan saya. It's okay. Kalau kita lihat grafik berikutnya, Tuhan berbicara. Nomor 2, kita memiliki hubungan pribadi yang erat sama Tuhan. Tuhan mengundang, yuk lakuin rancangan Tuhan yuk. Sukarela, baik, setuju, agreeable ya. Yuk mari. Dan kemudian Tuhan bicara. Aku mau kamu ini, aku mau kamu itu. Dan pada saat itu ada krisis of belief. Ada krisis kepercayaan. Abraham harus mempersembahkan Ishak. Ishak pun mengalami krisis kepercayaan pada saat dia sudah membuka sumur begitu banyak tapi nggak ada yang keluar air. Begitu ada keluar air jadi tempat keributan, rebutan dari banyak orang. Dia bingung, Tuhan katanya Engkau panggil aku ke tanah perjanjian. Aku udah lakuin semua hal, aku udah ke padang gurun. Tapi kenapa sumur yang aku buat selalu tidak berhasil? Krisis kepercayaan.
Yakub mengalami krisis kepercayaan pada saat dia terbuang jauh daripada Esau. Dia bingung, dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya dia harus apa? Bergumul sama Tuhan, bergulat bersama Tuhan. Itu krisis kepercayaan. Daud ngalamin krisis kepercayaan pada saat dia ada di Ziklag. Pada saat semua istri, anak, harta, semua pencapaian yang dia bangun setelah dia keluar dari Saul, dia ambil. Semuanya diambil. Dia menangis. Bahkan teman-teman seperjuangan dia mau melempari Daud dengan batu. Dia ngalamin krisis kepercayaan. Tapi semua yang mau mengalami Tuhan harus berubah. Abraham berubah bagaimana? Dia mulai berpikir, kalau aku mempersembahkan Ishak pun Tuhan bisa membangkitkan kembali. Itu cara berpikirnya, diubah. Dari cuma yang biasa harus mempersembahkan, jadi percaya Tuhan bisa membangkitkan. Imannya naik. Pada saat Ishak dia bilang, oke, yang mau kamu ambil, ambil aja. Aku akan terus bikin yang baru sampai jadi. Dan akhirnya Tuhan pun kasih sebuah sumur yang terbaik buat Ishak. Imannya teruji dan terjadi. Pada saat Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dia kemudian sampai dia terpelecok. Tapi dia sadar, kayaknya kalau laki-laki harus terpelecok dulu buat sadar gitu ya. Istri-istri gak ada yang ngomong haleluya ya. Kalau suami itu kadang-kadang susah dikasih tahu, harus sampai dihantam selangkangannya sama Tuhan. Baru sadar, iya Tuhan aku harus bertobat sambil mulus perutnya. Sampai dia sadar, iya aku harus berubah. Dia akhirnya melanjutkan hidupnya dan dia pun berjuang dan dia pun menang. Daud pada saat dia hampir dilempari batu sama teman-temannya, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengubah mentalitasnya. Dia adjust hidupnya. Dia setel cara berpikirnya. Ini saatnya saya harus melayani Tuhan. Dan pada saat itu perubahan terjadi. Amin. Mari saya undang tim worshiper untuk ke depan. Thank you. Saya nggak tahu ya apa yang saudara alami saat ini. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang pikirkan, alami berat menjadi beban bagi hati saudara. Tapi saya cuma percaya banyak saat ini ada di tahap nomor 5. Ada krisis kepercayaan sama Tuhan. Anda sudah berusaha seperti Ishak, tapi gagal terus. Anda sudah memperjuangkan iman, tapi kok jadinya gak sesuai dengan apa yang kau mau. Anda mungkin seperti Daud di Ziklag. Anda sudah melakukan semua yang terbaik, tapi tetap aja semua hilang, habis. Bahkan semua teman-teman saudara mau siap mengambil batu dan melempar saudara. Tapi saya percaya hari ini kita mau adjust. Kita mau berubah. Kita mau melayani Tuhan dengan yang terbaik. Amin. Thank you Jesus. Mari kita berbahasa roh, kita bangkit berdiri. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap,
saja kalau saudara sekarang ada krisis kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa, Tuhan, aku udah mentok, aku udah berusaha, tapi belum ada jalan keluar. Saya percaya hari ini ada panggilan Tuhan untuk saudara masuk ke step berikutnya, untuk saudara mulai berubah. Amin. Amin. Urake arabasaki alalabaha. Hirane karabasaki alalabaha. Uralalabahari alalabasi. Urane kararabahari alalabah. Hari ini ada saudara yang harus menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Harus menyerahkan ketakutan saudara kepada Tuhan. Harus menyerahkan anak saudara kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh yang saudara pegang teguh sebagai jati diri saudara kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku serahkan semua kepada Engkau. Thank you Lord Jesus. Pada saat ini, kalau itu saudara, saya mau taruh tangan kanan saudara di dada kiri dan katakan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Thank you Lord. Urani ala bakara basari ala. Orala ke ala bahara resiara. Aku mau Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Thank you. Puji Dia. Haleluya. 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 Hosana bagimu. Haleluya. 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 Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar setiap kami yang hadir pada pagi ini boleh mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan selalu baru. Kami mau Tuhan, Roh Kudus bimbinglah kami. Biar kami berjalan bersama-Mu. Sehingga kami melangkah di dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam kebenaran, kami percaya Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Tuhan menemukan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, bahkan mau hidupnya diubah sama Tuhan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang hidup kita. Karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Wow, siapa yang diberkati hari ini oleh firman Tuhan. Sekali lagi thank you Pastor Faisal untuk pelayanan di tempat ini. Posisi kita dalam keadaan berdiri dan kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, apabila belum mendapatkan anggur dan roti, nanti Asyir bisa angkat tangan, nanti Asyir bisa membagikannya.
Kita akan sama-sama untuk bacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita percaya dan kita katakan dari dalam hati yang terdalam untuk kita bisa perkatakan iman rasuli. Mari kita baca dengan perhitungan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti yang ada di tangan kita. Di sini ada ayat yang kita bisa baca sebentar bersama-sama. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita. Karena pemberontakan kita. Semua kebodohan kita, keras kepalan kita, itu yang disalibkan. Oleh karena itu tinggalkan cara hidup yang lama. Tetap percaya, hormati Tuhan, apapun kondisimu hari ini. Apapun keadaanmu hari ini. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berisi anggur. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus telah mencurahkan darah. Darah adalah kehidupan. Dan kehidupan bicara tentang kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya. Hidup juga bisa mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan. Kalau engkau percaya, Yesus akan mengalami kesembuhan. Kita juga bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan, mengalami terobosan yang baru setiap hari. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita ingin semua mengalami Tuhan. Tuhan juga menghendaki supaya kita bisa melayani Dia dengan efektif. Renungkan hari ini,
firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yes, luar biasa. Boleh sebelum kita duduk kasih applause yang meriah buat Pastor Faisal. Wow, terima kasih Pastor Faisal. Silakan kembali duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa ya, hari ini saya mendapat. Jangan fokus sama diri sendiri ya, tapi fokus on God, fokus on people. Wow, terima kasih Pastor Faisal, dan ternyata suaranya bagus banget. Nanti audisi di sini singer ya Pastor. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya percaya dikasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua, saya mengucapkan welcome home. Selamat datang di ibadah CDC Bogor. Dan untuk Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah bersama kami, kalau tidak keberatan untuk mengangkat tangannya, karena kami mau menyambut Bapak dan Ibu. Yes, selamat datang di keluarga CDC Bogor, Pak, Ibu. Boleh dikasih salam yang paling meriah. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, setelah ibadah ini selesai, jangan pulang dulu, boleh nanti berbincang dengan Hello Team kami yang sangat supel luar biasa. Wow, selamat datang sekali lagi kami ucapkan di keluarga besar CDC Bogor. Kita semua adalah keluarga. Cuma yang tadi satu pesan yang paling saya ingat, bahwa kita harus berubah. Boleh nggak colek sebelah kamu dan katakan berubah. Berubah. Yes. Berubah, baik. Saat yang luar biasa, gimana kita diberi kesempatan untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini di CDC Bogor. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan di dalam amplop coklat yang ada pada bangku Bapak Ibu dan Saudaraku, atau men-scan. Nah, ini ternyata namanya telah disepakati bukan QR code ya, tapi bukan kiris juga, tapi apa? Kris ternyata namanya ini ya. Jadi ini buatan Indonesia dan namanya Kris, sesuai dengan Pastor Chris. Jadi Bapak Ibu bisa mentransfer, men-scan barcode Kris ini. Ada rekening persembahan di sana, ada untuk persepuluhan, juga ada untuk diakonia. Kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberi sebelumnya. Mari kita akan baca ayat persembahan kita. Boleh ditampilkan. Wow, Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, apa katanya? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, karena kalau kita memberi berarti kita berkelebihan. Boleh colek sekali lagi, kiri kanan depan belakang, katakan memberi lebih baik dari menerima. Wow. Yes. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang mengasihi kami sungguh merasa diberkati atas kebaikan-Mu hari demi hari, tahun demi tahun, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai nanti, kebaikan-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kalau saat ini Engkau memberikan kami kesempatan, seperti perintah-Mu Tuhan, bahwa memberi lebih baik dari menerima. Kami tahu Tuhan, dan kami mau praktekkan saat ini. Kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar pemberian kami Engkau terima Tuhan, dan biar menjadi berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi. Katakan amin. Yes. Kami memberi waktu sedikit buat Bapak Ibu mempersiapkan dan memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang memberikan secara
tunai atau kontan boleh dimasukkan ke dalam amplop coklat ini. Nanti setelah ibadah ini selesai, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang saya. Di belakang sana, maaf. Bukan di belakang saya. Baik, Bapak Ibu boleh melihat sekeliling. Hari ini luar biasa, ada dekorasi, ada tim yang full. Bahkan praise and worship-nya pun dahsyat luar biasa. Karena apa? Karena ada orang-orang yang sudah memberikan waktunya untuk kita bisa beribadah. Walau itu kita bangkit berdiri, mari kita ucapkan dengan semangat, thank you, volunteer. Yes, thank you buat semua volunteer. Tuhan Yesus memberkati. Wow, silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Ibadah onsite di tempat ini di Green Forest setiap hari Minggu untuk yang umum jam 9 pagi, sedangkan untuk yang Eros yaitu pemuda dan remaja jam 11.30 atau setengah 12 di tempat ini Hotel Green Forest Bogor. Dan kebetulan hari ini juga hadir bersama kami, bersama kita pemilik dari Green Forest Bogor, Pak Sebastian. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa yang telah mengizinkan kami di sini beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Pak Sebastian. Dan berbarengan dengan ibadah umum jam 9 pagi. Aduh, ini sangat penting bagi kita semua kalau memiliki anak-anak. Jangan lupa untuk dibawa untuk mengikuti ibadah anak CDC Kids setiap hari Minggu berbarengan dengan ibadah umum jam 9 pagi di tempat ini. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, kami juga mengundang untuk kita bergabung di dalam mesbah doa setiap hari Senin malam melalui Zoom online, jadi bisa dari mana saja, jam 7 malam. Linknya nanti bisa diberikan oleh ketua Kersel masing-masing. Juga ada doa onsite, kalau tadi online, ada onsite-nya juga. Kalau untuk umum itu setiap hari Kamis, jam 6 sore di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3 dan 4. Dan untuk Eros, pemuda dan teens, coba di sini tepuk tangan yang Eros. Wow, Anda luar biasa. Setiap hari Rabu jam 5 sore. Sama bertempat di ruang sekretariat CDC Bogor. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ada yang paling menegangkan. Sebentar lagi Arrow akan mengadakan camp retreat. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Pada tanggal 16, 17, dan 18 Juni bulan ini dengan biaya hanya 350.000 per orang. Akan dilayani oleh pastor kita semua, Pastor Yansen Silaban dari ICC Bandung. Kasih aplausnya yang Arrow. Yang Arrow semangat dong. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demi menyokong Arrow Camp, mereka menyediakan basar, mereka mengadakan basar di depan sana. Jadi so pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk apa? Membeli, memborong, bahkan menghabiskan setiap jajanan yang ada di depan sana. Setuju ya? Luar biasa. Dan Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini yang sangat penting Kersel, karena di tempat ini, di kumpulan yang kecil, kita bisa lebih saling memperhatikan, memperdulikan, mendukung, mendoakan, menguatkan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Kersel yang ada. Ada untuk ibu-ibu khusus, ada untuk family, ada untuk Arrow Teens, dan ada untuk Profam, Professional Family. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung sesuai dengan waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Dan ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, saudara terkasih kita, Bapak Alfonsus Amalwano Rehyar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saudara kita ini juga volunteers di CDC Bogor. Kami sangat kehilangan dan kami segenap keluarga besar CDC Bogor mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dilanjut, Bapak Ibu, hari ini karena ulang tahun ketiga CDC Bogor, jadi coffee time-nya spesial nih. Jangan pulang dulu ya. Setelah ibadah selesai, udah disiapkan nasi tumpeng.
Ada RW juga ya katanya ya. Jadi jangan pulang dulu karena setelah ibadah ini akan ada beberapa performance. Ada dari CDC Kids, ada dari yang lain juga. Dan sebelum kita menikmati performance mereka, kita akan menikmati video klip perjalanan CDC Bogor dari tahun kedua sampai tahun ketiga. Tepatnya tanggal 1 Juni kemarin CDC Bogor berulang tahun yang ketiga. Boleh ditayangkan klipnya? Kita nonton dulu. Wow, keren banget. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Happy birthday CDC Bogor yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ada data yang mau saya sampaikan. Bahwa pekerjaan Tuhan begitu luar biasa di CDC Bogor. Pada tahun kedua, ketiga ini, waktu tahun kedua kehadiran rata-rata itu 110 orang di dalam ibadah. Tapi di tahun ketiga ini rata-rata 140 orang. Wow. Apalagi hari ini pasti lebih dari itu banget. Untuk carousel di tahun kedua ada 10 carousel. Tapi di tahun ketiga telah membelah menjadi 13 carousel. Wow. Di bulan Oktober 2003. Tanggal 8 Oktober, pertama kalinya diadakan ibadah Eros. Wow, luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan yang paling luar biasa, tadi kita sudah saksikan bersama. Pada tahun kedua sampai ketiga ini, ada 14 orang yang dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah sambil katakan Happy Birthday CDC Bogor. Terima kasih Tuhan. Happy birthday. Terima kasih Tuhan. Baik. Duduk lagi karena kita akan menyaksikan perform dari CDC Kids yang luar biasa. Boleh kasih aplaus dulu. Thank you, God, for the gift that you gave me. Thank you for my mom, for her smile. No one is more gentle. She's the only one, my beautiful mommy. Inside and out, just want to say that I love you. You are my best friend, now and forever. I am so thankful, Mom.
Terima kasih. Inilah band pertama CDC Kids yang luar biasa. Kasih aplaus yang meriah. Wow, keren banget ya. Keren banget, luar biasa. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini juga kita akan memberikan pemberian sertifikat kepada lulusan kelas pemahaman Alkitab. Kalau di CDC namanya Spiritual Journey. Spiritual Journey ini dibagi jadi 4 kelas setiap bulan, 1 kelas per bulan. Dan kami nanti akan undang masing-masing peserta yang lulus kelas Spiritual Journey ini. Waktu nanti fotonya ditampilkan, boleh maju ke depan. Kami juga undang Pastor Krisnanto untuk memberikan ijazah. Yes. Boleh nanti akan dari sebelah kanan saya ini ya, nanti ke sebelah kiri. Pertama kami panggilkan Ferdian Justin, atau yang kita kenal dengan nama Adi. Boleh difoto dulu, ya. Oke, boleh berdiri di sebelah sana ya. Ya di sini, Bro. Oke. Selanjutnya kami panggilkan Bintang Tantri. Oh, kebetulan berhalangan. Baik. Selanjutnya kami panggilkan Daryl Julius Santana Litra. Wow. Selamat ya. Ya, selanjutnya kami panggilkan Felicia Fiorika. Silakan. Selamat ya. Yes. Selanjutnya kami panggilkan Jen Natania. Selamat Jen. Lulusan Spiritual Journey berikutnya, Bapak Juanda. Selamat Pak, selamat. Berikutnya kami panggilkan Ibu Lani. Selanjutnya kami panggilkan Ibu Krisnawati. Kami panggilkan Saudari Mia Sagita. Kami panggilkan Saudari Rachel Mahdi. Kami panggilkan Bapak Sastra. Semangat Pak, semangat. Kami panggilkan berikutnya Bapak Saino. Ini tepuk tangannya paling meriah kayaknya nih. Selanjutnya Ibu Sri Sukatmi.
Dan yang terakhir kami panggilkan Saudari Fania Anastasia. Ya boleh kita berfoto bersama di tengah, kemudian nanti Pastor Chris akan mendoakan mereka untuk mengutus mereka. Kami persilahkan. Foto dulu. Ya, kami minta Pastor Chris untuk mendoakan mereka, mengutus mereka. Mari jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bersama dan kedangan tangan bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, ini orang Tuhan yang sudah lulus spiritual journey, ada 14 orang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus senantiasa membimbing dalam kehidupannya. Dan dia menjadi anak yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, dan kami percaya Tuhan utus untuk memperbesar kerajaan Allah, memberitakan Injil, dan jadi berkat. Biar Roh Kudus turun atas mereka di dalam nama Yesus. Sehingga kuasa Roh Kudus bekerja, diberi keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan banyak jiwa dimenangkan melalui hidup mereka. Ketika masih muda, ketika mereka dimanapun berada, kami percaya Tuhan, jadikan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang setia untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memberkati dalam nama Yesus. Ya, sekali lagi kasih tepuk tangan bagi mereka yang telah lulus kelas spiritual journey. Silakan kembali dan kami mempersilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk karena masih banyak acara, sekitar 4 jam lagi. Oke, untuk perform selanjutnya kami akan persilahkan Kak Nana, boleh kasih aplaus. Kita doa tutup dulu aja ya Om ya, biar lebih meriah. Oke, silakan. Kami mengundang Pastor Chris untuk doa tutup mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Saking senangnya, sukacitanya. Wah, mau cepet-cepet ya. Oke, sekali lagi kita bersyukur hari ini. Kita mensyukuri perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Wow. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Kami percaya Tuhan menyertai jemaat ini. Tuhan yang memiliki sepenuhnya jemaat ini. Berikan jemaat ini jemaat yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengalami Tuhan. Tuhan, kami mensyukuri untuk kasih setia Tuhan. Dan kami juga Tuhan di dalam keluarga CDC Bogor Tuhan yang Kau persatukan. Biar hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan, amin. Haleluya.